Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Semoga sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Apa kabarnya Muhibbin Gus Baha? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Baha Lover, seperti biasa saya hanya mau curhat saja. Dari dulu kita itu seringkali mendengarkan kata-kata roja, khauf, takut, berharap, takut, harap gitu saja, tanpa pernah dalam tanda petik memahami detail apa itu maknanya roja, apa itu maknanya khauf. Nah, dengan mendengarkan pengajian-pengajian Gus Baha, saya sedikit tersentak. Oh, ternyata gini ya. Ternyata ada sebagian dari kita yang mengamalkan konsep roja yang diajarkan oleh guru-guru kita misalnya, atau yang mengamalkan konsep roja yang diajarkan oleh para guru-guru kita, kiai-kiai kita, salah memasangkannya. Begitupun orang-orang yang coba memilih mazhab khauf, ketika mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata justru banyak keliru, tidak sesuai dengan konsep guru-guru kita, sehingga kemudian Gus Baha tampil di pengajian-pengajian beliau dengan menjelaskan kedua konsep itu. Kira-kira begini, dalam dunia tasawuf itu sudah terlanjur populer, ada istilah konsep roja, ada istilah konsep khauf. Nah, pelaksanaan konsep roja ini, ya kan, ada yang sesuai dengan ilmu, dalam jalur ilmu gitu kan, atau sesuai dengan ajaran pembangun madhab konsep roja itu. Tetapi sebagian murid ada yang mulai menyeleweng dalam artian bisa jadi dia tidak tahu konsep ilmu roja, bisa jadi hal-hal lainnya. Nah, penyelewengan pelaksanaan konsep roja inilah yang kemudian dikritik oleh Gus Baha. Jadi ketika Gus Baha mengkritik para ulama, misal para kiai, atau bisa jadi para mursyid kan begitu, yang salah dalam menerapkan konsep roja itu maksudnya roja yang ini, bukan roja yang masih lurus di dalam konsep imam besarnya misalnya Asy'ari. Jelas ya? Ya. Nah, kemudian untuk membedakan antara konsep roja yang sudah sedikit melenceng pelaksanaannya karena tidak menggunakan ilmu misalnya, dengan konsep roja yang masih lurus pelaksanaannya karena menggunakan ilmu misalnya, Gus Baha memunculkan istilah roja bil ilmi. Bahkan secara terang-terangan dia memiliki, saya syadiri banget. Ya, saya mengikuti madhab roja sekali, tetapi roja saya adalah roja bil ilmi, maksudnya itu tadi, itu kan. Nah, kemudian yang manhaj khauf yang kemudian tidak diikuti oleh Gus Baha seperti yang sering beliau ucapkan dalam pengajian itu maksudnya begini. Begitupun pelaksanaan manhaj khauf. Nah, dalam proses pelaksanaan manhaj khauf ini ada para murid yang tetap stay melaksanakannya sesuai petunjuk gurunya yang bil ilmi, dalam jalur ilmu Al-Quran, ilmu hadis tentunya maksudnya begitu. Dan ada orang-orang yang mulai melenceng di dalam pelaksanaannya ini, tidak menggunakan ilmu yang benar lagi. Nah, inilah yang dikritik oleh Gus Baha, orang-orang yang mengamalkan konsep khauf tanpa ilmu, sehingga kemudian menjadi orang-orang yang kecil hati, orang-orang yang pesimis, orang yang selalu merasa takut tapi takutnya tidak proporsional, kan gitu. Nah, untuk membedakan antara orang-orang yang masih menjalankan konsep khauf secara benar dan membedakannya dengan orang-orang yang menjalankan konsep khauf mulai melenceng, beliau juga memunculkan istilah khauf bil ilmi. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mau roja bin ilmi, kalau mau khauf bil ilmi.
Nah, kedua-duanya khauf dan roja bertemu dalam satu titik, yaitu bil ilmi. Nah, ini sesungguhnya manhaj tasawuf Gus Baha adalah bil ilmi. Maka tak heran kalau kemudian majlis ilmulah dalam tanda petik yang beliau utamakan. Pokoknya ngaji, kan istilah itu. Bahkan sampai-sampai ketika beliau umroh apa haji ini kalau nggak salah, ketika ada seorang murid beliau minta Gus Baha berdoa di depan multazam, Gus mengatakan, wah ngaji dulu, setelah itu mari kita berdoa. Karena itu salah satu manhaj yang beliau ambil dari kedua manhaj khauf dan roja, titiknya adalah bil ilmi. Sehingga kalau Gus Baha mengatakan manhaj saja roja bin ilmi, tetapi sesungguhnya adalah dia mengatakan bin ilmi itu mau roja maupun khauf, yang penting bin ilmi. Coba kita cek lagi nih. Nah, sekarang bin ilmi ya. Nah, seseorang yang memiliki ilmu itu kemudian dia akan menimbulkan rasa roja kepada Allah, dan secara otomatis juga akan menimbulkan rasa khauf kepada Allah. Nah, muncul lagi kan khauf, apa roja ini khauf. Dengan kata lain tulisan roja tok yang di sini ada roja yang didasari atas ilmu Allah, roja yang timbul karena ma'rifatullah. Nah, inilah roja imam besar misalnya Asyadzili itu, meskipun tidak tertulis roja bil ilmi, tapi yang dimaksud roja di sana adalah sudah roja bil ilmu. Maksud dia menulisnya manhaj roja, sudah roja tok, tapi yang dimaksud adalah manhaj roja bil ilmi, kan begitu. Nah, yang penyimpangannya baru yang ilmunya copot kan. Itu yang khauf. Nah, itu tadi ilmu melahirkan roja dan melahirkan khauf. Nah, khauf inilah yang juga sama muncul dari ilmu itu tadi. Nah, meskipun ditulisnya manhaj khauf doang, gitu kalau bahasa nggak enaknya, tetapi yang dimaksud adalah khauf yang berdasarkan ilmu, kan begitu kira-kira. Nah, tetapi Gus Baha tetap nulisnya ada manhaj roja bin ilmi, meskipun yang beliau maksudkan yaitu roja yang masih tetap stay dalam jalur yang benar. Nah, kita lanjut. Nah, lalu gimana? Nah, tetapi nanti nih Pak. Nah, lalu begini, kita lanjutkan. Lalu kalau kita teruskan bahwa kenapa Gus Baha secara terang-terangan kalau disuruh milih nih antara manhaj roja dengan manhaj khauf, maka beliau akan memilih manhaj roja plus tambahannya bin ilmi. Nah, di antara alasannya satu, sudah terlanjur banyak ulama-ulama yang mengamalkan manhaj khauf. Karena di sisi kiri misalnya, mohon maaf, itu sudah banyak ulama yang menerangkan, mengamalkan itu tentang manhaj khauf, maka dia memilih pilihan manhaj roja biar imbang. Dan roja beliau ditambahin roja bil ilmi. Kita lanjut. Itu alasan yang pertama. Nah, contoh saja, coba kita lihat. Tengok kiri kanan kita, ulama-ulama di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri nih mendapat ajaran khauf atau mendapat ajaran roja. Karena begitu. Kalau yang roja tanpa ilmu itu roja yang beresiko, misalnya terlalu berharap kepada Allah. Itu. Sehingga kemudian salah satu sebab itu kalau ditanya kenapa Gus Baha menerima lebih mendeklarasikan atau mengajak orang-orang untuk masuk dalam satu manhaj tetapi manhaj roja bil ilmi, satu jawaban beliau yang sering diucapkan dalam pidato beliau, di antara satu, sudah banyak ulama yang berada di pihak partai khauf, istilah beliau itu, takut kepada Allah. Nah, alasan yang kedua, ternyata setelah ditelusuri bahwa pendapat beliau ini berdasarkan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sama seperti Gus Baha. Ketika ditanya Imam Ghazali mau milih manhaj apa, manhaj roja atau manhaj khauf, maka Imam Ghazali menjawab, saya akan memilih manhaj roja. Kenapa demikian? Nah, karena manhaj roja itu akan lebih mengasikkanlah antara hubungan seorang hamba dengan hubungan
makhluknya, kan gitu. Sedangkan nanti kalau manhaj khauf akan ada lebih banyak gangguan, karena masa hubungan didasari ketakutan, kan gitu. Dia lebih baik membangun hubungan berdasarkan bahagia atau harapan daripada membangun hubungan berdasarkan khauf, kira-kira begitu. Lanjut, alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa Gus Baha lebih memilih manhaj roja dibanding manhaj khauf? Yaitu manhaj khauf rawan mengganggu keasikan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suudzon misalnya. Nah, misalnya contohnya begini. Salat lah misalnya. Kita salat. Ini. Kalau orang-orang yang manhajnya manhaj roja, ya udah salat aja sesuai syarat dan rukun yang diajarkan oleh ilmu fikih. Allahu Akbar. Dia terus berharap bahwa salatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menurut fikih enggak sah, enggak sesuai, tapi poinnya adalah kita ditakdirkan mau sholat itu sebuah anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada nginget-nginget sholatnya sah atau tidak, mending inget-inget bahwa kita sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi orang yang mau sholat. Itu kalau orangnya yang manhaj raja. Nah, kalau yang manhaj khauf sebaliknya, yang dia ingat, aduh, ini sholatnya diterima enggak sama Allah, sah atau enggak sama Allah, sehingga timbullah was-was, masuk setan, kacau lah kita. Itu begitu. Yang satu asik berharap kepada Allah, yang satu takut kepada Allah. Dua-duanya baik dan benar. Kalau apa kata Gus Bah? Kalau bil ilmi tadi itu. Ilmunya di mana? Pelajari. Alasan yang ketiga, kenapa Gus Bah memilih manhaj roja? Dalil bahwa kejahatan dibalas 1, sementara kebaikan dibalas 10 hingga tak terhingga. Dalilnya begitu. Ini kita kan sudah terlanjur hafal bahwa kalau kita melaksanakan kebaikan maka pahalanya 10 kali lipat sampai tak terhingga. Nah, sedangkan kalau kita mengamalkan berbuat salah, berbuat dosa, maka balasannya 1. Nah, dari itu saja sudah kelihatan. Misalnya kita ditakdir Allah terlanjur membuat satu perkara dosa, ya sudah istighfar saja lalu berharap Allah mengampuni kita. Nah, itu kan dosanya 1, tapi harapan kita kepada Allah dan istighfar kita berpahala 10. 1 banding 10 menang mana? Itu surplus. Lebih baik roja, kata Gus Bah. Daripada kita ingat terus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita lebih baik mengingat anugerah bahwa Allah sudah mengingatkan kita, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Itu aja ingat. Dosa 1, anugerah mau bertobat, mau beristighfar 10. 1 banding 10 masih. Maka kemudian berlaku dalil bahwa ikutilah setiap perbuatan salah yang dilakukan dengan perbuatan baik yang kita lakukan, supaya apa? Supaya yang baik bisa menutup kesalahan-kesalahan kita. Itu kayak pedagang lah misalnya. Kalau kita berdagang itu kan biasanya untungnya catat, ruginya catat. Nah, kan gitu kira-kira. Nah, nanti di akhir pembukuan setiap bulan dihitung, oh ternyata kita masih untung banyak. Nah, kayak begitu. Orang-orang yang bermanhaj roja pun begitu. Kita manusia itu sudah terlanjur ditakdirkan al insanu makhlul khatawanis nasya. Manusia itu ya biasa lupa, biasa salah, itu biasa manusiawi. Tetapi jangan lupa bahwa manusia sudah ditakdirkan untuk beribadah, untuk berbuat baik. Sehingga ditimbang. Kalau misalnya ada malaikat raqib dan atid, catat kesalahannya, catat kebaikannya. 1. Kalau nyatet keburukan 1, nyatet kebaikan 10, udah surplus. Jadi timbullah rasa optimis, timbullah rasa roja kepada Allah Subhanahu. Itu dalilnya. Nah, yang kelima, alasan Gus Bah memilih manhaj roja itu adalah tentang status permanen kita. Nah, kita ingat
status permanen kita dan Allah. Status permanen Allah adalah Sang Maha Pencipta, adalah zat yang kita sembah, Khalik. Nah, sebenarnya status permanen kita adalah hamba Allah. Maksudnya gimana? Iya, status permanen ini tidak akan berubah walaupun kita ada berbuat dosa, misalnya walaupun kita ada berbuat kebaikan. Kita berbuat baik, ibadah, status kita tetap hamba Allah. Kita berbuat jahat, berbuat salah, status kita tetap permanen sebagai hamba. Maksudnya gimana? Maksudnya status kita ini jangan sedih karena sudah melaksanakan dosa. Maksudnya jangan jadi itu, kalau sudah terlanjur dosa sudah tinggal istighfar, sudah mohon ampun kepada Allah. Kalau berbuat baik pun begitu. Kalau kita berbuat ya udah, karena status kita tetap hamba. Nah, status permanen ini menimbulkan optimis bahwa saya hamba Allah terus. Nah, ini apa? Akhirnya kita akan timbul hubungan ma'rifat terus pada Allah, tauhid terus, meskipun ya kiri kanan berbuat baik, salah berbuat salah, berbuat baik, berbuat terus sampai akhir hayat. Nanti di jumlah misalnya berbuat baiknya 100 kali, berbuat salah 100 kali, kan ini menang. Yang ini 100 kali dikalikan 10, yang ini 100 kali gak dikalikan. Ya begitu status permanen. Jadi harus selalu ingat. Artinya apa? Ketika seseorang berbuat baik jadi nggak sombong karena memang statusnya hamba Allah. Ketika berbuat salah juga tidak putus asa karena statusnya hamba Allah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang lalu bagaimana cara kita memahami manhaj roja bil ilmi yang didengungkan kembali oleh Gus Baha? Nah, Gus Baha seperti tadi itu, untuk memahami manhaj roja bil ilmi yang beliau tawarkan, itu pertama kita harus mendudukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai subjek, sebagai fa'ilul mukhtar bahasa beliau, yaitu sebagai yang maha menentukan alam ini. Jadi semuanya bagi Allah mungkin. Kita berbuat dosa mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah untuk mengampuni. Udah terserah Allah aja gitu. Fa'ilul mukhtar yang dia lihat ini sebenarnya sebenarnya mudah. Setelah kita hidup sedang susah, lihat Allah, oh nanti Allah ini yang akan merubah hidup kita di gampang lagi. Jadi optimis lagi gitu. Nah, untuk menggambarkan Allah sebagai fa'ilul mukhtar, Allah yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan alam ini, beliau itu sering menyontohkan dengan ayat Al-Quran, wa annahu huwa abhaka wa abka. Allah lah yang punya sifat membuat seseorang tertawa, dan Allah pula yang punya sifat membuat orang ketawa. Contoh misalnya, seseorang itu sesedih apapun seseorang itu masih tetap punya potensi ketawa. Karena apa? Sedih atau tidak sedih semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas orang yang dirundung kesedihan nggak bisa ketawa, enggak. Utang banyak numpuk sedih, tapi begitu nonton film komedi Dono Kasino Indo bisa ketawa lagi kan. Atau sebahagia-bahagianya seseorang karena banyak kaya, banyak apa, tiba-tiba dapat masalah nangis lagi. Itu semua nanti tergantung kepada Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka, kan gitu. Biasanya itu yang beliau gunakan dalil. Dialah zat yang punya hak prerogatif untuk membuat orang tertawa atau bahagia, atau untuk membuat orang menangis. Nah, dengan menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'ilul mukhtar, satu-satunya zat yang berkuasa, maka akan timbul rasa roja kita kepada selalu harapan Allah. Misalnya kita sedang apes, jual beli rugi, kita masih tetap ada harapan nanti Allah yang akan menguntungkan kita lagi. Dosa misalnya, nanti Allah yang akan mengampuni. Itu optimis. Kita ingat sisi baiknya saja kayak gitu.
Kita lanjutkan bagian D nanti di sini ya, nanti itu pengajian asli Gus Baha tentang manhaj roja yang jadi rujukan saya, nanti saya linknya dicantumkan di bawah, pemirsa sekalian bisa nonton langsung ceramah-ceramah beliau gitu. Nah, sekarang lalu siapa imam besar dalam manhaj roja? Imam besar dalam manhaj roja yang beliau biasa sebut yang pertama Abul Hasan Asyadzili, sehingga beliau terkadang menyebutkan saya syadzili sekali kan. Kemudian ada pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah kalau nggak salah, nama nggak Sinau Hikam. Kemudian juga ada pengarang Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ya kan. Jadi itu kira-kira rujukan utama beliau ketika menerangkan tentang madhab roja. Nah, ini kita lanjutkan tadi yang kebablasan tadi. Pemahaman manhaj roja yang kebablasan pada akhirnya akan berdampak negatif seperti melahirkan orang yang fakhar, membanggakan diri, menganggap diri mulia, kepedean, takabur, kurang tawadu, ndablek, gede hati, besar hati dan lain-lain. Nah, contoh begini, seseorang yang mengamalkan manhaj roja misalnya ada orang nih rajin sholat jamaah tetapi tidak wiridan kan gitu. Nah, ketika dia bangun dari wiridan, kadang itu hatinya berpikir, nah nanti ini kalau teman-teman saya bilang, loh sholat kok gak wiridan gimana? Karena sudah terlanjur di masyarakat kita dapat didikan bahwa kalau sudah sholat itu harus wiridan. Seakan-akan orang kalau tidak wiridan sholat, setelah sholat itu nggak benar aja gitu kan. Nah, untuk membuat pembelaan, orang yang bermanhaj roja ini bilang begini, nggak apa-apa, ini duduknya saya itu beda dengan duduk kalian. Begitu duduk saya baca misalnya doa Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat, nah maka duduknya saya itu bin ilmi, tahu fadilahnya sholawat dan baca Bismillah ketika melakukan sesuatu. Nah, karena ilmu itu kemudian memancar cahaya ke langit, dicatat oleh para malaikat jadi orang yang terang kan gitu. Kok bisa? Oh iya, ala ilmu nurun, saya kan gitu. Dia duduk dengan ilmu, maka ilmu itu kemudian mencarat ke langit kan gitu. Nah, kemudian apa? Karena dia duduk di majlis jamaah, ini kan majlis zikir, turun rahmat, turun malaikat, turun ampunan Allah dan dibanggakan oleh Allah di langit. Nah itu. Ketika bangun baca doa kifarat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rontok semua dosa-dosanya. Wah, dia keluar masjid kepedean itu. Duduknya dia itu berbeda dengan jamaah yang ada di masjid karena ilmunya tadi itu. Kemudian berdirinya dia itu merontokkan dosa-dosanya, berbeda dengan orang lain yang mungkin nggak tahu ilmunya. Ya, duduknya dia gelap kelihatan malaikat, berdirinya juga dosanya tetap nempel karena nggak tahu ilmunya. Kira-kira begitu. Itu rumah satu roja. Nah, itu contoh roja, tapi roja bin ilmi. Karena apa? Rasa pedenya itu disandarkan kepada ilmu dia, bahwa Rasulullah bersabda demikian, Rasulullah bersabda demikian dan lain-lain dan lain-lain. Nah, tapi kalau kebablasan, yaitu tadi itu, jadi kelihatan sombong dindablek, doa amat gitu kan. Semuanya sudah terserah Allah. Nah, Gus Baha mengkritik manhaj roja yang keterlaluan. Dalam arti keterlaluan itu tidak berdasarkan ilmu dan memberikan arti alternatif manhaj roja bin ilmi. Pemahaman manhaj khauf yang keterlaluan juga bisa mengakibatkan dampak negatif seperti melahirkan orang-orang yang kecil hati, berhati kecil, minder. Gus Baha mengkritik manhaj khauf yang keterlaluan jenis ini dan menyodorkan alternatif dengan manhaj khauf bil ilmi. Tadi sudah dijelaskan persamaan manhaj roja khauf dengan itu bil ilmi tadi. Saya kira cukup. Nah, ini saya sudah baca bikin tulisan, saya bacakan saja tulisan ini. Nanti kalau yang masih kurang jelas bisa dibaca langsung pada deskripsi video ini gitu kan. Dan bagi Anda yang kepengin mendengarkan audio asli Gus Baha, linknya saya cantumkan di sini. Ya baca aja ya. Manhaj tasawuf Gus Baha, manhaj roja bin ilmi. Dalam berbagai kesempatan Gus Baha mengkampanyekan bahwa dirinya mengikuti manhaj roja, tetapi
rojaknya roja bil ilmi. A. Antara khauf dan roja. Gus Baha dawuh bahwa ada ulama-ulama yang mengkritik beliau dengan mengatakan apabila mengikuti Gus Baha dalam manhaj roja, maka dia bisa jadi orang yang fakhar, membanggakan diri, menganggap diri mulia, kepedean dan lain-lain. Kemudian jadi orang yang takabur, kurang tawadu, ndablek, gede hati, besar hati dan lain-lain. Kemudian Gus Baha menimpali apabila ikut manhaj khauf, takut, juga bisa jadi orang yang kecil hati atau hati kecil, kurang pede, kira-kira begitu dalam ibadah. Frustasi, selalu ketakutan, kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya masuklah was-was dan setan mengganggu dia. Mengikuti manhaj roja secara ekstrim tanpa ilmu maksudnya bisa mengakibatkan dampak negatif seperti di atas, dan mengikuti manhaj khauf secara ekstrim pula yaitu tanpa ilmu juga bisa menyebabkan dampak negatif seperti di atas. Oleh karena itu, maka jalan tengahnya adalah manhaj roja bin ilmi atau manhaj khauf bin ilmi. Dari kedua jalan tengah tersebut, Gus Baha memilih manhaj roja bin ilmi. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, pilihan Gus Baha yang sesungguhnya adalah manhaj ilmu, tetapi beliau lebih suka menyebutnya manhaj roja bin ilmi. Latar belakang Gus Baha memilih manhaj roja bin ilmi, diantaranya satu, sudah banyak ulama yang berada di pihak partai khauf, takut kepada Allah. B. Ikut Imam Ghazali yang juga memilih manhaj roja. Bahkan Imam Ghazali sampai mendeklarasikan diri, seandainya beliau disuruh milih khauf atau roja, maka beliau akan memilih manhaj roja. C. Manhaj khauf rawan mengganggu keasikan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya jadi siuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya lebih mudah masuknya setan kepada diri kita. D. Dalil bahwa kejahatan dibalas 1 sementara kebaikan dibalas 10 hingga tak terhingga. E. Status permanen kita adalah hamba Allah, mau salah atau benar status kita tidak akan berubah, tetap sebagai hamba Allah, dan lain-lain yang saya belum tahu gitu kan alasannya. C. Cara memahami manhaj roja bin ilmi Gus Baha. Memahami manhaj roja bin ilmi Gus Baha harus dimulai dengan menempatkan Allah itu sebagai subjek. Allah itu fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam, Allah itu zat yang mensifati dirinya, wa annahu adhaka wa abka, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya dialah yang membuat orang tertawa, yang menjadikan gembira siapa yang dikehendakinya, dan menangis yang menjadikan sedih siapa yang dikehendakinya. Tafsir Jalalain. Allah itu zat yang membuat orang bisa tertawa, dan Allah juga zat yang membuat orang bisa menangis. Dengan menempatkan Allah sebagai subjek, maka kita akan bisa selalu roja kepada Allah dalam semua persoalan. Selain menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai subjek, kita juga harus ingat status permanen kita adalah hamba Allah. Kesalahan dan kebenaran yang kita lakukan tetap tidak akan bisa merubah status permanen kita sebagai hamba Allah. Imam besar manhaj roja. Imam besar manhaj roja adalah Abul Hasan Asy-Syadzili. Di antara ilmunya adalah memandang sesuatu dari arah positifnya, dan Gus Baha menyatakan dirinya sangat Syadzili. Kemudian ada Imam Al-Ghazali dan ada pengarang kitab Hikam. Pemahaman manhaj roja yang kebablasan pada akhirnya akan berdampak negatif seperti melahirkan orang yang fakhar, membanggakan diri, menganggap diri mulia, kepedean, takabur, kurang tawadu, ndablek, gede hati, besar hati dan lain-lain. Gus Baha mengkritik manhaj roja keterlaluan tersebut dan memberikan alternatif manhaj roja bin ilmi. Pemahaman manhaj khauf yang keterlaluan juga bisa mengakibatkan dampak negatif seperti melahirkan orang-orang yang kecil hati, berhati kecil atau minder, kurang pede lah istilahnya. Gus Baha mengkritik manhaj khauf yang keterlaluan jenis ini dan menyodorkan alternatif manhaj khauf bin ilmi. Tetapi inti pilihan Gus Baha pada dasarnya adalah manhaj ilmi.
persamaan manhaj Roja bin Ilmi dengan manhaj Roja Gus Baha. Di persamaan manhaj Roja bin Ilmi Gus Baha dengan persamaan manhaj Rojanya Imam Besar Asyadzili misalnya, kira-kira. Kalau kita buat skema, kita akan tahu sebenarnya manhaj Roja bin Ilmi Gus Baha sama saja dengan manhaj Roja Imam Besar Abul Hasan Asyadzili, mirip-mirip lah, yaitu sama-sama bil ilmi. Cuma bin ilminya Gus Baha dituliskan secara keras jadi manhaj Roja bin Ilmi. Mohon maaf pemirsa, kita lanjutkan. Sedangkan manhaj Roja Imam Besar Abul Hasan Asyadzili tidak dituliskan atau tersembunyi, antara tersirat dan tersurat lah dalam teks, kira-kira begitu. Memang pada pelaksanaannya banyak para murid tarekat yang kurang tepat dalam mengimplementasikan manhaj Roja atau katakanlah tidak dengan ilmu. Nah, inilah yang sesungguhnya Gus Baha kritik dan memunculkan teori bil ilmi agar menjadi jelas bahwa bisa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan manhaj Roja bin Ilmi Imam Besar, itu kan yang dia kritik. Sesungguhnya ada manhaj Roja yang tanpa nanti kalau diskemakan seperti tadi itu, ini Roja bin Ilmi lalu bertemu dalam satu titik ilmu, manhaj Qauf kemudian Qauf bin Ilmi bertemu dalam satu ilmu. Jadi manhaj Qauf dan manhaj Roja sebetulnya bersama, yaitu dari bil ilmi, kan begitu. Nah, ilmu ini tadi nanti melahirkan Qauf, melahirkan Roja, di Qauf bin Ilmi lagi, Roja, terus begitu musalsal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semata-mata video ini dibuat supaya saya pribadi tambah bisa memahami pengajaran Gus Baha. Maksudnya begini, saya itu kan pecinta Gus Baha. Pengajian Gus itu sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung luangnya waktu lah. Pagi bangun tidur muter Gus Baha, nanti siang sambil kerja muter Gus Baha, nanti malam Gus Baha. Nah, alhamdulillah, karena ini kan ini bisa seperti kayak gini karena apa? Ada internet wifi lah, bayar bulanan. Jadi alhamdulillah kerjaan bisa jalan. Kemudian kalau pas waktunya nyantai begini buat ngaji sebut. Nah, kepada Gus. Nah, tentu ketika ngaji Gus Baha itu ada yang paham, ada yang tidak paham. Yang paham tersimpan di sini, tersimpan di hati. Nah, karena saya hobi nulis, saya tulis di komputer. Nah, supaya pemahaman saya atas pengajian ini bisa bermanfaat untuk orang lain, saya rekam seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau cocok dengan ilmu Gus Baha, alhamdulillah. Kalau ada beda-beda sedikit, mungkin namanya juga murid. Beda jauh antara langit dan bumi ilmu saya dengan ilmu Gus Baha. Makanya nanti tolong pada para muhibbin Gus Baha dan Gus Baha lover, kalau sekiranya ada yang tidak sesuai dengan pendapat Gus Baha, mohon komentar-komentarnya. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingat dalam setiap kesempatan Gus Baha selalu menekankan bahwa status seseorang itu bukan di kemudian hari ini, bukan ditentukan oleh dirinya, tetapi ditentukan oleh orang-orang berikutnya, oleh orang keturunannya. Misalnya nih, sekarang Gus Baha terkenal alim alamah, bahkan terkenal wali. Kalau kemudian tidak ada murid-muridnya yang membuat rekaman video seperti ini, habis nanti dia Gus Baha. Habis dalam artian ilmunya tidak bisa tersebar luas dan diteruskan dari generasi ke generasi. Itu sering beliau ungkapkan ketika menggojlok para Gus misalnya. Dengan kata lain, bapaknya si Gus ini alim alamah, kakeknya alim alamah. Nah, kalau si Gus ini enggak alim alamah, putus tuh. Kira-kira begitu. Nah, contoh yang nyata si Imam Madhab 4. Sebelum Imam Madhab 4 itu Syafi'i, Hambali dan lain-lain, itu kan banyak orang-orang alim alamah, tetapi murid-murid mereka tidak membuat kitab tentang guru-guru mereka, tidak membuat tulisan tentang guru-guru mereka, sehingga ajarannya, pemikirannya nggak sampai pada kita. Nah, kira-kira ini salah satu yang memotivasi saya untuk istilahnya ya itu menuliskan lalu merekam pemahaman saya tentang pikiran Gus Baha, sehingga nanti akan di kemudian hari itu akan ada
pemikiran Gus Baha versi Badruddin Muhsin. Nah, gitu kan. Nanti ada pemikiran Gus Baha versi siapa gitu. Pemikiran versi Gus Baha versi siapa. Nah, tentu tafsiran saya, pemahaman saya tentang konsep-konsep pemikiran berbahasa bisa jadi cocok dengan yang diinginkan Gus Baha, bisa jadi tidak cocok dengan yang dimaksudkan Gus Baha. Tapi satu poin, cocok tidak cocok nanti Gus Baha akan terus dibicarakan dari masa ke masa. Tapi kalau kita hanya ngaji, diam. Nah, kalau istilah Gus Baha jadi santri khusyuk gitu kan. Atau jadi santri yang soleh, diam. Kemudian tidak membuat konten apa, habis nanti. Kelihatannya dia ngaji tapi sebetulnya lagi ngabisin ilmu Gus dalam artian ngabisin itu setelah dia itu nggak ada pewarisnya, kan begitu. Itu salah satu motivasi intinya, nggak ada motif lain. Intinya beginilah. Jadi plong aja jadi tahu. Contoh aja Roja ini. Sudah puluhan kali mungkin atau bahkan ratusan kali membaca, mendengar, melihat tentang roja. Apa sih roja? Gitu. Tapi begitu Gus Baha yang menerangkan roja, oh dong. Bahkan yaitu bisa menulis tadi itu konsep roja Gus Baha bin Ilmi dan bisa ngobrol seperti ini. Kalau tidak karena paham, karena apa? Mungkin pahamnya bisa paham benar, bisa paham agak salah. Itu biasa, tinggal diluruskan ya. Sudah cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan lupa salam satu sanad, salam satu nasab, umat Islam bersaudara. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.